Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas beberapa aspek. Yang pertama itu membahas tentang satuan pengukuran, kemudian membahas tentang sifat unsur luas dan keliling bangun datar. Yang pertama kita akan membahas tentang satuan pengukuran, yaitu yang pertama ada satuan panjang. Nah, satuan panjang itu digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Nah, biasanya satuan yang digunakan itu adalah meter atau km. Di sini ada tangga, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, apabila setiap turun satu tangga itu dikali 10, misalnya itu dari dam ke M, berarti itu dikali 10. Kemudian yang kedua itu apabila dia naik maka dibagi 10, misalnya dari M, yaitu sebaliknya dari M ke dam, itu dikalikan 10. Nah, agar lebih memahaminya mari kita lihat contoh soalnya. Di sini contoh soalnya itu 2 km ditambah 1,5 dekameter ditambah 500 cm. Berapakah titik-titik meter? Jawabannya yang pertama kita mengubah dulu satuan tersebut ke dalam meter. Nah, sini 2 km, dari kilometer ke meter, yaitu dari kilometer 1, 2, 3. Nah, karena 3 kali turun maka dikalikan 1000. 2 dikali 1000 ya hasilnya itu 2000. Kemudian ditambah 1,5 dam. Dam diubah ke meter, yaitu 1 kali turun. Berarti dikali 1,5 dikali 10 yaitu hasilnya 15 meter. Kemudian 500 cm. Sentimeter yaitu naik 1, 2, berarti dibagi 100. Nah, 500 dibagi 100 itu hasilnya 5 meter. Setelah satuannya sama baru dapat dijumlahkan, yaitu 2000 meter ditambah 15 meter ditambah 5 meter, maka akan menghasilkan 2020 meter. Jadi dapat kita ketahui bahwa hasil dari 2 km ditambah 1,5 dekameter ditambah 500 cm yaitu 2020 meter. Yang kedua itu ada satuan berat. Nah, itu digunakan untuk ukuran berat suatu benda atau objek yang diukur. Biasanya itu satuan yang digunakan adalah kilogram. Nah, sama seperti satuan panjang, di sini ada menggunakan tangga pengukuran. Hanya diganti satuannya saja, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, sama seperti satuan panjang, apabila dia turun satu tangga maka dia akan dikalikan 10. Kemudian apabila dia naik satu tangga maka dia akan dibagi 10. Nah, agar lebih memahaminya mari kita lihat contoh soal berikut tentang satuan berat. Yang pertama, 1 kg itu 1000 gram, yaitu kita lihat di sini. Apabila dia turun satu tangga itu dikalikan 10. Dari diminta 1 kg titik-titik berapa gram, yaitu 1, 2, 3. Karena dia turunnya 3 tangga maka dia dikali 1000, yaitu berarti 1 kg sama dengan 1000 gram. Kemudian yang kedua, ibu membeli 8 bungkus tepung terigu dan 10 bungkus gula pasir. Berat tiap bungkus tepung terigu 5 Hg dan gula pasir 250 gram. Berapa kilogram berat seluruh barang yang dibeli ibu? Yang pertama tadi ibu membeli 8 bungkus tepung terigu, yaitu 8 bungkus dikali setiap tepungnya itu 5 hektogram. Berarti dikali 5 hektogram ditambah dengan dan 10 bungkus gula pasir, yaitu 10 dikali setiap bungkus gula pasir yaitu 250 gram, itu dikali 250 gram. Nah, 8 dikali 0,5 dari
satuan hektogram diganti ke kilogram, yaitu Hg naik satu tangga yaitu dibagi 10 hasilnya 0,5 kg, kemudian ditambah 10 dikali 0,25 kg, yaitu dari gram diubah ke kilogram. Nah, hasilnya itu sama dengan 8 dikali 0,5 itu hasilnya 4, kemudian ditambah 10 dikali 0,25 yaitu hasilnya 2,5 kg. 4 ditambah 2,5 kg menghasilkan 6,5 kg. Jadi dapat kita ketahui berat seluruh barang yang dibeli ibu itu adalah 6,5 kg. Kemudian itu selanjutnya ada satuan waktu. Di sini kita membahas tentang satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, 60 menit sama dengan 3600 detik. Kemudian 1 hari. Nah, 1 hari itu 24 jam. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Nah, 1 bulan itu 30 hari atau umumnya itu 4 minggu. Kemudian 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, 12 bulan itu sama dengan 52 minggu. Nah, 52 minggu itu sama dengan 365 hari. Kemudian 1 triwulan sama dengan 3 bulan. Sedangkan 1 caturwulan yaitu 4 bulan. Kemudian 1 semester itu sama dengan 6 bulan. Nah, 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. Kemudian 1 dasawarsa yaitu 10 tahun. 1 abad yaitu 100 tahun, dan 1 windu itu adalah 8 tahun. Nah, agar lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soalnya. Di sini soalnya usia ayah sekarang adalah 4,5 windu. Berapa usia ayah 3 tahun yang lalu? Langkah yang pertama itu kita harus tahu 1 windu itu kan 8 tahun. Kemudian 4,5 windu sama dengan 4,5 itu dikali 8 karena 1 windunya itu 8 tahun, yaitu 4,5 dikali 8 kemudian sama dengan 36 tahun. Nah, kemudian karena dimintanya itu berapa usia ayah 3 tahun yang lalu, berarti 36 tahun itu dikurangi 3 tahun. Nah, sama dengan 33 tahun. Jadi dapat kita ketahui bahwa usia ayah 3 tahun yang lalu yaitu 33 tahun. Kemudian selanjutnya itu ada satuan kuantitas. Nah, satuan kuantitas itu satuan yang digunakan untuk mengukur banyak benda. Di sini ada 1 lusin sama dengan 12 buah, kemudian 1 gros sama dengan 144 buah sama dengan 12 lusin. Nah, 1 kodi sama dengan 20 buah dan 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Agar memahaminya, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal kuantitas. Ayah membeli 2 rim kertas setelah ayah gunakan untuk mencetak hasil kertas yang tersisa adalah 720 lembar. Berapa lembar kertas yang ayah gunakan? Jawabannya yang pertama itu ya kertas untuk mencetak. Nah, disoalkan ketahui 2 rim, kemudian tersisa 725 lembar. Itu 2 rim dikurang 725 lembar, yaitu 2 rim itu 1000 lembar dikurang 725 lembar sama dengan 270 lembar. Jadi dapat kita ketahui bahwa kertas yang telah ayah gunakan yaitu 275 lembar. Kemudian selanjutnya ada satuan luas. Nah, luas adalah besaran yang menyatakan ukuran 2 dimensi atau suatu bagian permukaan yang dibatasi oleh batas-batas tertentu. Di sini ada tangga pengukurannya, yaitu ada kilometer kuadrat, hektometer kuadrat, dam kuadrat, meter kuadrat, desimeter kuadrat, sentimeter kuadrat, milimeter kuadrat. Sama seperti yang lainnya, nah, setiap turun itu 1 tangga dikali, untuk yang satuan luas itu dikali 100. Nah, jika naik 1 tangga itu dibagi 100. Di sini ada catatan, yaitu 1 hektometer itu sama dengan 1 HA, 1 dam kuadrat itu sama dengan 1 ar. 1 are, kemudian 1 meter kuadrat itu sama dengan 1 ca. Di sini agar lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal berikut. Paman akan menjual 3 petak tanah miliknya dengan luas masing-masing 0,8 hektar, 45 dekameter kuadrat, dan 25 are. Berapa meter kuadrat total luas tanah yang akan dijual paman? Jawab.
total luas tanah yang dijual itu kan sini 0,8 hektar ditambah 45 dengan meter kuadrat ditambah 2.500 meter kuadrat. 0,8 hektar itu sama dengan 8.000 meter kuadrat ditambah 45 dengan meter kuadrat yaitu sama dengan 4.500 ditambah 2.500 are. 25 are itu sama dengan 2.500 meter kuadrat. Nah, sama dengan dijumlahkan seluruhnya itu menghasilkan 15.000 meter kuadrat. Jadi dapat kita ketahui bahwa total seluruh luas tanah yang akan dijual paman itu ada 15.000 meter kuadrat. Kemudian ada satuan volume. Nah, biasanya itu satuan yang digunakan itu meter kubik dan liter. Sini ada tangga pengukurannya sama seperti biasanya, sama seperti yang sebelumnya. Perbedaannya di sini setiap turun satu tangga itu dikali 1000 dan setiap naik itu dibagi 1000. Kemudian ini tangga pengukuran liter. Itu ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter maksudnya. Untuk yang tangga pengukuran yang kedua itu beda dengan tangga pengukuran yang pertama. Itu apabila dia turun satu tangga dia akan dikalikan 10. Kemudian apabila dia naik satu tangga dia akan dibagi 10. Kemudian sini agar lebih memahaminya mari kita lihat contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal kita lihat catatannya. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter sama dengan 1000 liter. Nah, 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter sama dengan 1 cc. Contohnya, sebuah botol berisi 0,9 liter air. Air tersebut dituangkan ke dalam 2 gelas yang volumenya masing-masing 250 cc. Hingga penuh berapa mili sisa air di dalam botol tersebut? Jawab, sisa air di botol. Tadi kan kita di soal itu ada 0,9 liter dikurang 2 maksudnya 2 gelas dikali 250 cc itu isi setiap gelasnya. Kemudian 0,9 liter itu sama dengan 900 ml dikurang 2 dikali 250 cc itu sama dengan 500 ml. 900 ml dikurang 500 ml sama dengan 400 ml. Jadi dapat kita ketahui bahwa sisa air di dalam botol adalah 400 ml. Aspek yang kedua itu membahas tentang bangun datar. Yang pertama persegi. Nah, sifat-sifat persegi itu memiliki 4 sisi sama panjang dengan sisi yang berhadapan sejajar. Kemudian keempat sudutnya itu siku-siku dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan ruang dan saling berpotongan. Ya, ada gambar persegi, yaitu untuk mencari luas permukaan persegi, yaitu dapat dicari dengan menggunakan sisi dikali sisi atau S dikali S. Kemudian keliling itu 4 dikali sisi. Maksud dengan sisi itu ini sisi persegi karena dia sejajar. Jadi untuk mencari keliling itu dengan 4 dikali sisi. Kemudian yang kedua itu ada persegi panjang. Nah, sifat-sifat persegi panjang itu yaitu yang pertama itu memiliki 4 sisi dengan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Kemudian keempat sudutnya itu siku-siku, memiliki 2 diagonal sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Kemudian di sini ada rumus persegi panjang. Sebelumnya kita lihat di sini dari A ke B itu disebut dengan panjang, kemudian dari D ke B itu disebut lebar. Ini pun sama, lebar, dan sini pun disebut dengan panjang, sama C ke D itu panjang. Kemudian untuk mencari kelilingnya, keliling itu dicari dengan menggunakan rumus 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian untuk mencari luas yaitu panjang dikali lebar. Kemudian yang ketiga itu ada segitiga.
Sifat-sifat segitiga itu memiliki 3 sisi atau rusuk, kemudian memiliki besar sudut 180 derajat. Nah, segitiga itu mempunyai beberapa jenis. Nah, berdasarkan panjang sisinya itu, dia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, segitiga sama sisi. Dia itu ketiga sisinya sama panjang, kemudian memiliki sudut sama besar, yaitu 60 derajat. Kemudian yang kedua, segitiga sama kaki. Dia itu 2 dari 3 sisinya itu sama panjang, kemudian memiliki 2 sudut sama besar. Yang ketiga, yaitu segitiga sembarang, yaitu memiliki 3 sisi dan panjang yang berbeda, kemudian besar semua sudutnya itu berbeda. Kemudian yaitu yang selanjutnya berdasarkan besar sudut. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Nah, besar sudutnya itu 90 derajat, kemudian sudut lancip itu segitiga lancip itu besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut tumpulnya itu lebih dari 90 derajat. Selain itu ada rumus segitiga. Nah, untuk mencari luasnya itu setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali A dikali T. Kemudian ada jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, memiliki 4 sisi dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kemudian memiliki 4 sudut yang sama besar dan jumlah besar 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Kemudian setiap diagonalnya membagi jajar genjang menjadi 2 daerah sama besar. Di sini ada rumus untuk mencari luas jajar genjang, yaitu menggunakan rumus alas dikali tinggi. Dimana di sini KL-nya itu sama dengan MN dan LM sama dengan KN. Di sini LM itu sebagai tinggi dan KN juga sebagai tinggi, kemudian KL dan MN itu sebagai alas. Kemudian untuk mencari keliling jajar genjang, rumusnya itu 2 dikali KL ditambah LM atau 2 dikali alas dikali tinggi. Kemudian selanjutnya itu ada trapesium. Sifat-sifat trapesium yang pertama memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Kemudian memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Kemudian memiliki sudut di antara sisi sejajarnya sebesar 180 derajat. Di sini ada jenis-jenis trapesium. Yang pertama ada trapesium sembarang, trapesium sama kaki, serta trapesium siku-siku. Nah, rumus untuk mencari luas trapesium yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T. Di sini B itu sebagai A dan C itu sebagai B. Kemudian ini dikali tinggi. Di sini tingginya. Kemudian sama dengan setengah dikali AB ditambah CD dikali tinggi. Kemudian selanjutnya ada belah ketupat. Nah, sifat-sifat belah ketupat yaitu dia itu memiliki sisi yang sama panjang, kemudian sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar serta dibagi 2 oleh diagonal dengan sama besar. Selanjutnya itu diagonalnya itu saling berpotongan sama panjang dan tegak lurus. Kemudian itu memiliki 2 sumbu simetri serta memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putaran. Di sini ada rumus luas belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian untuk mencari kelilingnya itu 4 dikali sisi-sisinya. Yang dimaksud dengan sisi itu ini sisi belah ketupat ini. Selanjutnya itu ada layang-layang. Nah, layang-layang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dia itu mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, kemudian mempunyai 1 panjang sudut yang berhadapan, yang besarnya sama, mempunyai 4 titik sudut, kemudian diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Kemudian mempunyai 1 simetri lipat. Nah, salah satu diagonal bangun ini membagi 2 sama panjang diagonal yang lain. Nah, rumus layang-layang itu untuk mencari luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian untuk mencari kelilingnya itu 2 dikali sisi 1 ditambah 2 dikali sisi 2. Dimana yang menjadi sisi satunya itu yang ini. Kemudian menjadi sisi 2 itu yang bagian.
Kemudian terakhir itu ada lingkaran. Nah, sifat-sifat lingkaran itu dia itu mempunyai simetri putar yang tak terhingga, kemudian mempunyai simetri lipat serta sumbu yang tak terhingga, serta tidak memiliki sudut. Yang terakhir itu memiliki satu sisi. Di sini rumusnya itu luasnya itu pi dikali r kuadrat, untuk mencari kelilingnya itu pi dikali diameter. Di sini ada keterangannya di mana V-nya itu mempunyai dua nilai, yaitu bisa menggunakan 3,14 atau 22/7, tergantung soal yang dimintanya nilai pi-nya berapa. Kemudian RR di sini itu yaitu jari-jari, kemudian D-nya itu diameter. Nah, di mana untuk mencari diameternya itu dapat menggunakan rumus ini 2 dikali R. Kemudian untuk mencari R-nya itu saya menggunakan rumus setengah dikali diameternya. Agar lebih memahaminya, mari kita lihat beberapa contoh soal tentang bangun datar. Yang pertama, diketahui belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal masing-masing 18 cm dan 16 cm. Berapakah luas belah ketupat tersebut? Jawabannya, untuk mencari di sini mencari luas belah ketupat. Luas belah ketupat itu rumusnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Mana setengah dikali, di sini di soal sudah diketahui itu masing-masing 18 cm dan 16 cm. 18 cm itu sebagai diagonal 1 dan 16 cm itu sebagai diagonal 2. Jadi 18 dikali 16 sama dengan 18 itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu 9. 1 dikali 9 dikali 16 itu hasilnya, hasil dari 1 dikali 9 dikali 16 itu hasilnya itu 144 cm. Kemudian contoh soal kedua. Jika sebuah segitiga memiliki panjang sisi alas 5 cm dan tinggi sisi 8 cm, maka berapakah luas segitiga tersebut? Jawabannya, yang pertama, diketahui alasnya itu sama dengan 5 cm. Kemudian tingginya itu 8 cm. Yang ditanyakan luas segitiga. Penyelesaiannya itu luas segitiga punya rumus setengah kali alas dikali tinggi. Setengah alasnya sudah diketahui itu 5, tingginya 8. Di sini 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20 cm kuadrat. Jadi dapat kita ketahui bahwa luas segitiga tersebut yaitu 20 cm kuadrat. Sini contoh soal terakhir, yaitu jika sebuah trapesium memiliki panjang sisi sejajar 12 cm dan 6 cm dan tingginya 8 cm, berapakah keliling trapesium tersebut? Jawabannya, yaitu keliling trapesium itu sama dengan A ditambah B ditambah C, dimana A-nya itu 12 ditambah B-nya itu 6 dan C-nya itu 8. 12 ditambah 6 yaitu 18 ditambah 8 sama dengan 26 cm. Jadi dapat kita ketahui bahwa keliling trapesium tersebut yaitu 26 cm. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.